Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisma dari kelompok 5 dengan NIM P2022-01001. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan etiologi penyakit selulitis. Adapun definisi dari selulitis yaitu selulitis adalah peradangan akut terutama menyerang jaringan dermis dan subkutis. Infeksi ini biasanya didahului luka atau trauma dengan penyebab sering Streptococcus, beta hemolyticus, dan Staphylococcus aureus. Faktor risiko untuk terjadinya infeksi ini adalah trauma lokal atau robekan kulit, luka terbuka di kulit atau gangguan pembuluh vena maupun pembuluh getah bening. Agen penyebab tersering yaitu Staphylococcus aureus dan Streptococcus grup A. Selulitis adalah infeksi bakteri akut yang umum terjadi pada kulit dermis dan jaringan subkutan terkait yang mempengaruhi sekitar 1-40 orang di seluruh dunia. Selulitis ditandai dengan rasa nyeri, hangat, bengkak, dan eritema atau yaitu kemerahan abnormal pada kulit. Kondisi ini cenderung merespon pengobatan dengan antibiotik, tetapi kasus yang lebih sering mungkin memerlukan pembedahan untuk mengangkat jaringan mati dan mencegah infeksi memasuki aliran darah. Adapun etiologi selulitis yaitu penyebab utama selulitis yaitu bakteri Coccus gram positif seperti Streptococcus spp atau Staphylococcus aureus. Menurut Hidayati 2018, penyebab lain selulitis yaitu 1. Gigitan hewan, gigitan manusia, dan serangga, kulit kering, kulit yang melepuh, diabetes mellitus, pembekakan yang kronis pada kaki, dan cacar air. Perkenalkan, nama saya Tika. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi penyakit selulitis. Terbentuknya selulitis disebabkan oleh adanya bakteri patogen yang menembus lapisan luar sehingga menyebabkan infeksi di permukaan kulit. Penyakit selulitis ini sering menyerang orang gemuk, orang kurang gizi, serta orang terkena diabetes dan pengobatannya tidak adekuat. Setelah menembus lapisan luar kulit, infeksi menyebar ke jaringan dan menghancurkannya. Hyaluronidase memecah polisakarida, fibrinolsilin memecah penghalang fibrin, dan lecithinase memecah membran sel. Kejadian selulitis terjadi akibat adanya bakteri patogen yang menembus lapisan luar sehingga menimbulkan infeksi pada permukaan kulit atau menimbulkan peradangan. Selulitis yang tidak berkomplikasi paling sering disebabkan oleh Streptococcus grup A. Streptococcus lain atau Staphylococcus aureus kecuali jika luka yang terkait berkembang bakteremia. Etiologi mikrobial yang pasti sulit ditentukan untuk abses lokalisata yang mempunyai gejala sebagai lesi kultur pus atau bahan yang diaspirasi diperlukan. Meskipun etiologi abses ini biasanya adalah Staphylococcus, abses ini kadang disebabkan oleh campuran bakteri aerob dan naerob yang menjadi kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan manifestasi klinis selulitis. Selulitis menyebabkan kemerahan atau peradangan yang terlokalisasi. Kulit tampak merah, nyeri tekan, dan teraba hangat. Ruam muncul secara tiba-tiba dan memiliki batas yang tegas. Gejala lainnya adalah yang pertama itu demam, yang kedua itu menggigil, yang ketiga itu sakit kepala, yang keempat itu nyeri otot, yang kelima itu tidak enak badan. Yang keenam itu selulitis menyebabkan kemerahan atau peradangan yang terlokalisasi. Yang ketujuh itu kulit tampak merah, bengkak, licin disertai nyeri tekan dan teraba hangat. Yang kedelapan itu ruang kulit muncul secara tiba-tiba dan memiliki batas yang tegas. Yang kesembilan itu bisa disertai memar dan lepuhan-lepuhan kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komplikasi. Komplikasi adalah komplikasi yang dapat ditimbulkan dari selulitis menurut Kimberly 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, A.
Spesies kondisi medis serius di mana terjadi peradangan seluruh tubuh akibat infeksi. Dan yang kedua, B. Trombosis vena profunda, peradangan pada dinding vena serta tertariknya trombosit dan leukosit pada dinding yang mengalami radang. Yang C. Perburukan selulitis. Dan D. Abses lokal, pengumpulan nanah akibat infeksi bakteri. E. Tromboflebitis, kondisi di mana terbentuknya bekuan dalam vena sekunder akibat inflamasi atau trauma dinding vena karena obstruksi vena sebagian. Dan T. Limfaumitis, merupakan infeksi pembuluh limfa. Dan G. Amputasi, suatu keadaan ketiadaan sebagai atau seluruh anggota gerakan karena prosedur pemotongan. Dan bagian P. Penata laksanaan, ada A. Kolaborasi dalam pemeriksaan laboratorium untuk mengecek apakah terjadi infeksi. Dan B. Kultur darah, dilaksanakan bila infeksi tergeneralisasi telah diduga. Dan C. Dilakukan insisi, drainase, dan debridement bila luka terbentuk abses. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang pada penyakit selulitis. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu berupa pemeriksaan darah yang akan didapatkan hasil leukositosis, membiarkan sekret Wistel dan uji resistensinya. Kultur darah dilaksanakan bila infeksi tergeneralisasi, telang memang diduga, BUN level dan juga kreatinin level.